Oh, belum direkod. Ya, ulang Yot. Apa Yot? Oke. Langkah pertama itu kita mencari studi kasus yang akan kita lakukan. Nah, untuk studi kasus ini sendiri kan itu banyak. Mulai dari bisa jadi dari pemerintahan seperti kebijakan pemerintahan, bisa jadi dari bencana seperti COVID yang nantinya akan menyebabkan harga saham kita menjadi turun atau meningkat. Nah, untuk contoh yang saya sendiri ini itu adalah salah satu dari akibat pembagian dividen. Sampai sini paham? Oke, berarti ini akibat dari pembagian dividen ya. Nah, ya. Nah, untuk mencarinya itu kita itu bentar ya. Saya share screen di Chrome-nya. Nah, untuk mencari itu kita biasanya cari kelihatan sih. Cari di Chrome, cari aja Yahoo. Oke. Pokoknya itu linknya kalian paham kan? Linknya. Gue Nah, salpok caranya tadi. itu kita cari apa doh? Salpok tadi cara mandi wajib pria anjrin. Nah, yang pertama kita itu kalau mencari dividen kan, karena contoh yang saya dividen itu, basing aja kita cari perusahaannya. Misalnya YK, jangannya YK nggak ada kalau saya kemarin. Yoda ada gak Yoda? YOD gitu. Tidak ada. Bentar. Peru ada. Peru ini apa sih? Peru itu perusahaan. Ya, I know. Coba perusahaan apa, Cok? Nggak tahu juga. Pokoknya gak ada, penting asal gitu nah ya. Kalau kita carian dari dividen itu kita bisa lihat langsung nanti di mana pembagian dividennya. Bentar ya. Kita cari tahunnya dulu. Tahunnya dulu itu sekitar 2000 berapa kayak 2013 sampai 2022. Nah, ini bukan historis debt, please, tetapi dividen only. Ini tetap daily. Cari dulu. Nah, ini kan ada pembagian dividen. Jangan ini. Dikit banget. Yang seharusnya ini ada kenaikan, ada penurunan. Tetapi ini kan nggak tetap ini. Jadi bisa juga ini. Karena pembagian dividennya tidak secara teratur, jadi bisa ini. Kok maksudnya dia cuma dari per tahun 2013 sama 2014 doang ya? Karena pembagian dividennya itu aja. Dari berarti sampai tahun 2022 nggak ada pembagian dividen gitu? Nggak ada, itulah. Buset. Karena ada kebijakan tersebut, mungkin perusahaan tersebut. Jadi kalian pilih aja dividen tahun berapa yang ingin diambil. Misalnya tahun April ini 2014 tanggal 28 April. Oke. Nah, ini kita rubah ke cari 30 hari sebelum dan sesudah pembagian dividen. Nah, untuk pembagian dividen ini sendiri itu nolnya. Bentar. Mana? Siapa ini istrinya Chanwo nih? Apa sih? Istrinya Chanwo. Jangan iri ya. Jangan iri, diem ya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ini Excel-nya. Bukan Excel ini mah. Bukan Excel. Nah ini Excel-nya. Oke. Kelihatan? Nah, ini kan ada 0. Nah, 0 ini itu tanggal pembagian dividen. Tanggal pembagian dividen. Paham kan? Nah, yang kita cari itu 41 hari sebelum dan 10 hari setelah.
Kalau dibukukan itu dijelaskan 40 hari sebelum. Tetapi kalau kita kan mau mencari returnya nanti. Jadi kita cari itu 41. Buat Berarti cari ngitung returnya dulu nanti. ya. Iya, hitung dulu. Ini baru langkah pertama ini. Setelah kita mencari tadi kan itu kalian kan sudah paham mencarinya. Yang di Chrome tadi. Iya, udah nyari data historicalnya. Nyari dividend paid. Bentar. Udah kan kalian cari. Sampai sini paham kan? Di sini aing nggak paham, yang lain gimana guys? Oh, yang itu cuman dikit, Yot. Jadi Oh. kita pilih Queen salah satu. Kiot coba scroll ke bawah deh. Yot. Ke bawah. Nih, Oh, pilih salah satu. kejauhan. Nah, jadi kan ini kan dari di tahun yang kita pilih ini dari tahun 2013 sampai 2014 ini ada 5 ya, ada 5 pembayaran dividen. Nah, kamu pilih salah satu dari pembayaran dividen yang mau di tanggal berapa gitu. Misalnya yang di tanggal 28 April nih. Yang 28 April 2014, misalnya kamu pilih tanggal ini. Nah, kamu buat tuh cari datanya, data sahamnya dari 41 hari sebelum tanggal 28 dan 10 hari setelah tanggal 28 gitu ya, Yot. Ya, betul sekali. Nah, carinya cak mano? Nah, carinya Yot gimana, Yot? Cari perusahaannya. Enggak, cari data aja 41 hari sebelum tanggal 28-nya. Oh, itu mudah dong. Tinggal misalnya kita kan tanggal 28 April nih. Tanggal 28 April cari aja 2014 ini. Tanggal 28 April itu berarti sekitar Januari, dah. Januari. Pokoknya mungkin aja tanggal 1 bulan 1 aja lah. Februari sih, gue ingetnya Februari, cuman gue nggak tahu tanggal berapanya. Nah, sekitar itulah. Iya. 2000 berapa tadi? 2014. 2014. Ini kita ganti ke 2014. Bulan berapa nih? 20. Iya benar, bulan 4. Aja. Kan 28 April 4. Kan? 28 April kan 5. bulan 4, bulan 5 seharusnya. April tuh bulan 4, guys. Kan ya, 10 hari. Setelah dong. Nah, kan? Sorry. Ntar lagi azan maghrib tuh. Tanggal 38. Kalau 5 ini enggak bisa rasanya. Bikin 6 aja. Karena biasanya enggak sampai 10 hari kalau kita 18 itu. Oh, oke. Udah kan? Ini sudah diubah kan ke iya, time periodnya diubah ya. Oke. Nah, ini pindah ke historic price. Historical price. Ke every cari. Nah, ini tinggal kalian download. Kalau sudah di-download, paham kan cara ngerubahnya? Gimana? Sudah di-download kan? Download dulu ya. Ya, udah di-download. Nah, udah di-download ini kan. Terus stop share dulu. Bentar ya, cari mana data yang belum. Nah, ini dia. Screen. Nah, ini kelihatan data yang udah di-download kok? Kelihatan. Ini kan kelihatannya nanti itu masih satu tempat, nggak bisa rubah seperti ini. Nah, cara ngerubahnya itu, bentar ya, kelebihan. Gedean. Cara ngerubahnya itu kita bikin ini aja yang apa namanya itu ke bawah tuh, kayak ini. Kelihatan kan nggak tahu maksudnya. Oh, ngeblok sel A1. Sel A ngebloknya. Kan itu masih satu bentuknya nanti itu. Nah, kemudian kita masuk ke data, kemudian text to column, ini delimited, kemudian next,
kemudian bukan tab ya, tapi koma nanti. Kemudian next, finish. Nah, jadinya nanti cak ini. Nah, tadi kan kita sudah menentukan tanggalnya. Kalau ini tadi UNTR. Nah, tanggal berapa yang kita ambil dividen tadi? Misalnya yang aku ini tanggal 29. Ini bukan yang tadi dong. Yang tadi aja lah. Bentar. Pakai yang tadi aja. Nanti tunggu loh kalian. Malah buka sebenarnya kok. Kira tadi itu datanya si Peru, bukannya? Nah, ini Peru. Mana sih? Nah, ini. Nah, ini data Peru kan. Nah, bentuk ini yang di-download tadi ya. Nah, ini kan bentuknya masih satu. Nah, kalian blok yang A, kemudian data, kemudian text to column, next, koma ya. Kemudian next, finish. Nah, kalian bikin gini blok sampai E lah. Sampai G. Kemudian tadi tanggal berapa? 28 April. Nah, 28 April tuh di bawah lagi, masih bawah. Nah, tuh. Nah, ini. Ini tanggal 28 April ini jadikan 0 pembagian dividennya. Nah, ini bikin 1. Ini bikin min 2. Min 1 dong. Min 2. Oh iya, udah. Min 1. Wah, lu matematika lu nilai berapa sih anjir? Kacau nah, anjir. Udah gini. Sampai ke min 41 ya? 41. Nah, ini kan mudah kan? Anjay. Nah, sampai 10. Nah, 10. Nah, yang kita ambil itu close-nya. Close. Nah, close ini kita ambil dari tanggal 41 ini. Ini kemudian copy. Tahu kan copy? Tahu, yang hitam. Copy paste. Oh, bukan itu ya? Bukan. Copy paste. Copy paste pindahin ke tempat lainnya. Yang lain. Kalau satu tempat gini nanti itu nggak kerubah nanti. Jadi harus bikin satu lagi tempatnya. Jadi satu tempat yang download untuk apa tuh? Yang Veru tadi, satu lagi yang kita kerjakan. Ngerti? Gimana? Ini kan kalau kita bikin satu nanti tempat, misalnya kita hapus ini. Kan ini kita hapus semua nanti. Nah, pas keluar nanti itu nggak kerubah nanti. Tetapi masih tetap gini bentuknya. Jadi kita harus copy itu dari tanggal 41 yang ini sampai 10 hari setelah. Copy, kemudian pindahkan kemana? Pindahkan, susah nih lah. Makanya gini aja nih, Yot. Kan lu klik ini. share screen. Oh, nggak bisa ya. Lagi share screen. Udah. Nah, iya begini maksud gue. Nah, gini. Nah, ini kan baru nih. Kalian copy aja. Copy paste gini. Nah, ini. Nah, ini kan dalam bentuk miliaran nih. Miliaran nih sebenarnya. Itu dalam jutaan berarti ya? Jutaan. Ribuan. Jutaan ini kita rubah jadi ke yang data ibu tuh. Cara ngerubahnya itu mana orang sih? Bentar, mikir dulu. Oke. Di sini di home. Di general ini pilih yang more number, pilih yang custom, pilih yang pagar 0. Kemudian kalian bikin titik 2 belakangnya. Udah itu oke. Ini hasilnya. Kok 7? Kok enggak berubah ya? Bentar, emang sama ikon nilainya kok ya? Bentar. Sama tadi tuh. Iya, nilainya sama semua. Tulang bingung kok sama kan lo? Bentar.
Belum di Aduh, copy tadi salah berarti. Bentar. teliti juga. Veru. Lah iya Kok sama sama semua, sih? Yod. Kok sama sih? Saya berubah ini. Jadi nggak ada perubahan. Jadi cari yang berubah. Cari yang berubah. Coba bentar. Coba lu kirim file ke gua dah, Yod. File si Veru ini. Bentar, kita tengok. Enggak, kalau di sini berubah ya. Berubah. Kok nggak gini deh. Coba lu balik ke Excel yang tadi, yang ke Veru Inc. Nah. Coba lu klik Ctrl Z deh. Ya. Ah, ini Ah, berubah kan. tadi. Berubah. Udah yang penting udah muncul tuh nilainya kan. Ya, Udah tuh lu copy lagi ulang. tadi ada kesalahan teknis ya. Shit. Ya, it's okay, Copy, brother. copy, kemudian pindahin. Hah? Ya, oke bos. Doi gue. Ya ke situ ke Excel book 1. Bentar. Copy aja. Copy. Nah ini. Ini kan masih dalam bentuk cak ini kan. Cara ngubahnya tadi more number, Custom. kemudian custom, pilih yang pagar, kemudian titik, bikin titik 2, kemudian oke. Masih. Lah. Oh, iya berubah. Salah, Yud. Lu kalau mau menambahin koma bukan yang di ke kanan, yang ke kiri. Nggak bener itu. Lu mau nambahin koma di belakang 7 kan? Iya. Nah. Nah, bikin 5 aja belakangnya. 5 kali. 4 jadi 5, pokoknya jadi serahlah. Situ. Okay. Pokoknya cek itu. Udah kan? Udah tuh. Nah, untuk saham dividen ini sendiri itu kita cari itu 3. Tadi kan sudah dicari 1, yang Veru. Aha. Berarti cari perusahaan lain lagi gitu, 2 lagi. Ya, kan ini yang kami kan 1 Veru 1, untuk UNTR, kemudian ABBF. Itu IHSG-nya? Nah, IHSG-nya itu untuk yang kalau di rumus di buku kan itu beda kan, bukan IHSG sebenarnya. Apa namanya tuh? Tapi kalau sebenarnya itu IHSG, saham pasar itunya, yang normalnya. Nah, cara carinya sama kayak yang tadi. Kalian ketik, pindahkan ke Chrome. JKSE. Cari yang ini. Ya. Ayo. Sabar, emang gitu internet. Lemot. Nah, ini kan. Oke. Kemudian cari ke history date. Kemudian tanggalnya tadi, jangan tanggalnya yang sama. Jadi kalian bikin itu yang kayak tadi, yang dari 1 Januari sampai 1 Januari, kemudian sampai berapa bulan setelahnya. Karena kalau kita bikin itu samanian, misalnya dari tanggal berapa tadi itu? Bentar. Dari tanggal 27. Nah, kalau kita cari dari tanggal 27 sampai tanggal 12 nanti itu sahamnya nggak kelihatan tanggal 27 biasanya. Karena saya sudah berpengalaman lah. 27, 28 ini nggak kelihatan. Jadi mulai dari tanggal 3. Itulah saran aku tuh dari bulan sebelumnya. Oh iya, paham. Supaya kelihatan tanggalnya. Dan kan sampai situ. Entar dulu, Yud.
Nih, yang lain gimana? Ada yang belum Pak Ani gak? Ada yang mau ditanyain gitu nah? Gimana guys? Udah paham guys? Lanjut, lanjut. Lanjut. Lanjut, lanjut. Udah kan, itu tadi tanggal berapa? Tanggal 1 kan. Tanggal 1 bulan 1 aja, bulan 1, kemudian 14. 13 14 tadi. Kalau punya 14 lu kan? 13. Cuman kalau yang di Veru tadi yang kita download itu 2014. Nah, yang 2014 tuh. Pokoknya yang baru tadi. Ya udah. Tanggal bulan 6, serahlah. Pokoknya bulan 6 2014. Salah deh, itu tahunnya. Itu tahun gue belum ada Nabi Adam. Itu tahun Nabi Adam deh kayak itu. Pilih down, kemudian enroll, kemudian download, cari sesuaikan tanggalnya. Sesuaikan tanggalnya. Sama yang Veru tadi. Oke, berarti download dulu. Ya, download dulu. Kemudian kan nanti itu sama kayak gini. Dan kalian samakan tanggalnya. Tanggal 28 itu dibikin nolnya. Kemudian sampai tanggal 27 sebelum dan tanggal 12 setelah. Sampai sini paham? Berarti di download file IHSG tadi 5 bulan ya, 5 bulanan ya. Iya, 5 bulanan Kita lah. pilih Pokoknya startnya nolnya itu dari tanggal pembayaran dividen yang kita tentuin tadi sampai 41 hari sebelum itu dan 10 hari setelah itu di IHSG-nya. Iya, di IHSG-nya. Oke. Oke, sudah paham? Nah, udah itu kan sudah dicari. Karena pembagian dividen kan setiap perusahaan itu kan berbeda-beda tanggalnya. Nah, jadi untuk IHSG-nya dan pembagian dividennya nanti itu beda juga tanggalnya. Seperti yang aku ini kan, bentar, keluarkan dulu banyaknya nih. Nah, seperti yang aku kan ini tanggal anolnya kan tanggal mana tadi? Pembagian dividen untuk perusahaan Veru sendiri. Untuk perusahaan Veru tanggal 28. Nah, untuk tanggal UNTF kan tanggal 29. Kemudian untuk tanggal yang ABF kan itu tanggal 13. Jadi berbeda-beda. Nah, tanggalnya berbeda-beda, untuk datanya juga beda nanti juga. Oh gitu. ISG-nya, ISG-nya, ya, oke. Sampai Gimana sini yang paham? lain paham? Paham. Paham. Bentar, ngapa lelet tuh. Kemudian kita lanjut ke pemindahannya lagi. Tadi kan sudah dipindahin, gini kan tadi kan. Sudah ke apa itu? Yang bikin Cak Ibu Nikma tuh. Apa? Ini kan sudah dirubah tadi, yang di custom tadi. Custom. Kan nilai aslinya ini, yang atas ini, karena kita ngambilnya ke belakang tadi, di gini hasilnya. Oh iya. Terus ke harga. Ke harga ini cuman pemindahan harga tadi, yang tanggal ini. Jadi yang ini tanggal dihapus, ini tanggal dihapus. Kemudian ini cuman pemudah kita nanti. Siap. Kemudian kita cari returnya. Nah, untuk tanggal ke 0 tadi kalian bikin tandanya. Oh iya. Bisa tanda gitu lah. Ngerti ya? Paham. Kemudian itu cari kenapa pada return minus itu? kan? Kenapa Yot? Yang lain paham?
Yang lain Mana guys? lanjut. Aman lanjut. Aman Yot. Lanjut Yot. Oke, terus kalian cari retur dari data ini. Retur masing-masing ya, yang Peru masing-masing, IASG masing-masing. Nah, untuk rumus returnya kalian paham kan? Yang harga sebelumnya, yang tanggal 41 tadi kan? Karena yang kita ambil kan 40 hari. Jadi yang jadi yang kita ambil itu yang tanggal 40. Yang dari ke 40. Nah, untuk carinya sendiri itu kan yang saham sekarang dikurang dengan saham sebelumnya dibagi dengan saham sebelumnya. Hasilnya ini. Ini kalian scroll aja ke tab bawah. Iya, paham. Paham kan? Yang lain sama. Kemudian daftar returnya. Nah, untuk daftar retur ini masih agak ribet sih sebenarnya menurut aku. Nah, untuk daftar returnya itu tadi kan kita sudah bagi kedua tempat. Kalau di buku itu kan kita bagi yang 40 hari sampai 11 hari sebelumnya itu satu, karena kita mau mencari fungsi untuk intercept dan slotnya nanti. Ini interceptnya itu yang ini slotnya. Yang ini intercept, ini slot. Nah, untuk mencari ini sendiri, data intercept sama slotnya sendiri, ini untuk kode ya, yang MA itu untuk kode yang A berarti, yang Peru. Kemudian MB ini untuk kode yang UNTR. Kemudian ini MC itu untuk ABBF. Paham kan? Oh, kode. yang A untuk Vera ya. Peru, yang B untuk UNTR, yang C untuk ABBV gitu. Udah gitu. ABBF. MA, MB, ya. MC gitu ya. Kan. Caranya? Kemudian untuk cari intercept sama load itu caranya kalian masuk ke data, kemudian kalian pilih data analyze, kemudian kalian ambil yang regression apa itu? Pokoknya itulah. Kemudian klik OK. Yang X, yang ini, yang ver apa? Bentar, kita coba dulu. Lupa Bu. Jangan ragu Yot, ketok pala lu. Lupa. Canda saya. Nah, untuk Y-nya kita coba yang Peru dulu. Kemudian yang X-nya IASG. Nah itu klik OK aja lah. Kalau mau bikin sih. Nah, oke. Sebenarnya ini kan satu tempat, satu perusahaan satu tempat. Cuman karena saya mau bikin menghemat tempatnya, jadi saya pindahin aja yang ini. Coba ini sesuaikan dulu, cocok nggak? Sama datanya. Hah? Sesuaikan sama yang udah kau hitung tadi. Nah, ini kan sama. Ini kan yang tadi kan yang kita pakai itu kan langsung betul sih. Sama hasilnya. Ini kan 0,0032. Dan yang bawahnya 0,012 ingat ya? Ya. Nah, yang A kan 0, berapa itu? Sama kan hasilnya? Jadi yang Peru, yang X-nya tadi kan? Ya, yang Y-nya Peru, yang X-nya IASG. Paham? Oke, paham. Nah, tadi kan sampai sini. Nah, data ini kalian pindahin karena saya sih
kalau saya sih maunya jangan terlalu banyak tempatnya. Jadi saya pindahin ke sini. Kemudian data yang ini kan interceptnya kan itu apa tuh? Sudah ada namanya sendiri. Nah, yang ini X variabel 1 ini kalian rubah aja. Jadi dihapus, kemudian kalian rubah di MA. Jadi kodenya aja. Kode. Kalau gue mau kodeinnya namanya Yoda gitu boleh gak? Boleh sih. Boleh kan? Oh, pokoknya berarti bebas ya? Bebas. Yang penting itu melambangkan itu paham. Dari saham apa gitu ya? Iya, saham apa. Kemudian ini delete. Di delete. Ini kan datanya kita sudah cari ya, 3 tadi. Yang 3 ini tadi. Udah kan? Hasilnya ini. Kemudian langkah selanjutnya itu cari data ER dan RTN. Lalu ya yang ke daftar return lagi dah. Daftar return. Ya. Scroll paling atas. Apa ini berubah sih? Paling atas guys. Masih atas guys. Masih atas. Bentar. Bentar. Wih, turun loh. Kok nggak mau turun sih? Yaudah lu kontrol X aja. Pindahin ke bawah. Turun, cowok. Nah, turunnya. Nah, ini mana? Nah, tuh. Lagi atas lagi. Udah. Lagi. Nah, daftar return harian saham individual ini. Ini lanjutan dari yang sebelumnya ya? Hah? Iya. Ini lanjutan yang dari tabel yang sebelah kiri kan? Ya, kamu atau keluar tadi. Yang kanan apa kiri? Kamu nak nanya tentang. Ya. Lah udah bahas regression nih kok yo. Regression udah. Kamu tadi tuh keluar. Udah ya? Udah kan. Itu tuh Kak dulu nak nanya, regression tuh diambil dari segala tanggal atau per periode aja? Ini kan ada periode estimasi sama jendela. Ya. Nah, diambil yang mana? Yang regresi itu yang 40 hari sebelum. 40 hari sampai tanggal 11 sebelumnya. Yang diambil tuh. Yang 40 hari sampai 11 min ini. Yang diambil. Oh itu. Yang ini cuma data. Ya, yang ini. Oh, dia diambil segala yo. Enggak, yang ini cuma data pelengkapnya. Ini nanti dipindahin ke tempat yang sebelahnya nanti, data RT ini. Oh, berarti fungsi dari 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah di sini, di AR sama RTN ini. Oh, itu Yoyon. Ah? Iya, makasih, Mas. Suara kau mana, Yon? Bentar. Bentar. Coba tinggal. Bentar. Tadi itu datanya jangan dipindahin ya, salah bilang tadi. Datanya tetap di sini karena di buku itu sama tempatnya. Kalau di buku bab 22 halaman berapa sih? Lupa, tengok aja di buku. Jadi data ini dipisahin 40 hari 40 hari sebelum sampai tanggal 11 hari. Kemudian yang 10 hari sebelum sampai 10 hari setelah itu dipindahin. Nah, data ini nanti gunanya kita mencari data IR-nya dan RT-nya. Sampai sini paham? Oke. Nah, yang intercept tadi kalian pindahin ke data IR-nya, ke penentuan intercept dan slope ke sini. Ini perusahaan Peru tadi yang MA tadi jadi slope, kemudian yang lainnya juga sama. Oke.
kemudian masukkan rumusnya. Jadi bentuknya ini kalau di buku. Contohin aja lah di buku bentuknya. Jadi kita cari yang value dulu, itu rumus yang cari IR-nya itu fungsi intercept ditambah dengan fungsi slope dikali dengan daftar retur ke M5. Daftar retur M ke 5. Jadi M ke 5 ini, yang ISG-nya ke 5. Nah, paham? M berapa? M5, oke ya. Yang ISG. Aha. Dah? Dah? Udah. Udah kan? Sudah ditambahkan. Tapi ini dikunci dulu ya. Biar yang bawahnya nggak bergerak nanti. Dikunci sama kode dolar. Belakang B, yang B ini dolar, kemudian yang depan B dolar, kemudian yang catat dulu rumusnya. Dalam Pokoknya yang kurung ada di belakang sheet B. ini dikunci dengan kasih logo dolar. Iya, jangan langsung. Iya. Paham. Biar tidak bergerak nanti. Kemudian kalian tarik ke bawah sampai 10 hari setelah, hasilnya ini kan. Kemudian ngusik cek. Dah. Udah tadi kan? Udah. Kemudian